katakannya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luar daripada itu, selebihnya daripada itu adalah penderitaan, sakit hati, derita yang berkepanjangan yang Anda peroleh. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Anda berbeda pendapat dengan orang lain, mungkin berdiskusi dan bahkan mungkin berdebat. Tapi yang pokok dari itu adalah bahwa ada jalan keluar. Perdebatan boleh saja terjadi, tetapi ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itu kadang-kadang yang ditempuh adalah salah satu di antaranya harus mengalah. Mungkin Anda, mungkin orang lain yang mengalah kepada Anda. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada yang saya maksud dengan mengalah yang benar dan ada yang mengalah yang tidak benar. Nah, sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak penting sebenarnya berapa kali kita mengalah kepada orang lain. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, berpuluh-puluh kali, itu bukan masalah. Tapi yang masalah adalah akibat yang ditimbulkan dari mengalah itu. Apakah akibatnya ringan ataukah malah mematikan? Nah, itu yang akan kita lihat pada kesempatan ini. Mari kita lanjutkan. Yang pertama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan mengalah? Di dalam kamus bahasa Indonesia, mengalah berarti bersedia menyatakan kalah. Lalu dalam kehidupan sehari-hari itu, mengalah itu kadang-kadang diartikan sebagai toleransi. Lalu apa tujuan orang untuk mengalah? Yang pertama, supaya tidak timbul masalah baru. Yang kedua, toh kalau kita menang dalam perdebatan apa untungnya? Yang ketiga, supaya tidak muncul pertengkaran. Yang keempat, ini yang bagus. Kata orang bijak, mengalah menunjukkan kedewasaan. Luar biasa sekali ini pujian. Lalu apa yang menyebabkan orang mengalah? Ada tujuan, ada sebab. Sebab orang mengalah misalnya, 1, karena dia tidak percaya diri. Dia sebenarnya tidak setuju, tapi dia tidak berdaya untuk mengatakan tidak, maka dia mengatakan, ya sudah, saya mengikut kamu saja, saya mengalah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan orang mengalah? Karena dia, mungkin Anda tidak menguasai mengenai topik pembicaraan. Misalnya gini, kalau Anda ibu, misalnya, kalau Anda ibu-ibu, misalnya suami Anda mengatakan, kita mau beli mobil ini. Saya memilih mobil ini mesinnya gini, kemudian kualitasnya gini, kekuatannya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena Anda tidak menguasai hal itu, maka Anda lalu mengatakan, ya sudahlah, terserah Anda, terserah Bapak, baiknya mana, saya ikut saja. Itu ya juga yang menyebabkan orang bisa mengalah. Apalagi yang bisa menyebabkan orang mengalah? Karena situasi. Situasi kita tidak memungkinkan untuk berdebat, situasi kita tidak memungkinkan untuk mempertahankan pendapat, maka kita mengalah. Saya berada di tempat jauh, lalu saya ditelepon dari rumah. Pak, kita akan beli ini. Barangnya seperti ini, dan seterusnya. Karena terdesak oleh waktu dan saya dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan pendapat, lalu saya katakan, ya sudah, saya ikut kamu saja. Mana baiknya saya ikut saja. Lalu sekarang mari kita masuk ke dalam inti materi dari pembicaraan ini. Mengalah dan menang. Apa yang dimaksud dengan mengalah yang benar? Ini yang saya maksud dengan mengalah yang benar. Mengalah dan menang. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Apa yang kita maksudkan dengan ini? Mengalah dan menang. Contohnya gini. Anda berdiskusi dengan orang lain, bahkan mungkin berdebat. Tapi setelah perdebatan itu pada akhirnya Anda berpikir-pikir, ya sudah, saya mengalah saja. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh Anda mengalah itu adalah ringan, tidak ada masalah. Mungkin Anda berpikir, ya sudahlah, toh kalau misalnya saya mengalah, saya tidak rugi-rugi amat. Toh kalau saya mengalah, saya tidak menderita amat, maka Anda mengalah. Itu yang bagusnya seperti itu. Ini yang saya maksud dengan mengalah yang benar. Karena tidak menimbulkan hal-hal yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Lalu apa yang kedua?
mengalah yang dipaksakan. Nah, ini berbahaya. Kalau ini sampai terjadi, ini berbahaya. Apa yang kita maksud dengan berbahaya? Coba Anda perhatikan di layar. Itu adalah bagian belakang dari sebuah alat elektronik. Di situ tertulis 220 sampai 240. Maka dalam logikanya barang ini akan bekerja pada tegangan 230. Batas-batas mengalahnya itu adalah batas bawahnya adalah 220. Batas tertingginya adalah 240. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana seandainya barang ini saya pasang listrik 400 volt? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia meletus, dia berasap, dan dia mungkin terbakar. Itu karena apa? Dia dipaksakan bekerja di luar batas-batas toleransinya, di luar batas-batas sampai di mana dia bisa mengalah. Nah, ini identik dengan yang ada di atas di nomor 2 ini. Mengalah yang dipaksakan. Apa yang saya maksud dengan mengalah yang dipaksakan untuk Anda? Anda sudah tahu bahwa kalau saya mengalah di sini, saya akan menderita. Tetapi lalu Anda paksakan dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Kalau itu Anda paksakan, sesungguhnya Anda sedang menipu diri sendiri. Anda sebetulnya tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari diskusi ini, tetapi yang Anda dapatkan adalah sakit hati, tidak percaya diri, menyesal, menyalahkan diri sendiri, dan yang paling berat adalah derita yang berkepanjangan. Anda memendam itu, ya sebenarnya saya tidak setuju dengan itu, tapi ya sudahlah, saya urut-urut dada saja. Dia enak, tapi sakitnya ada di sini. Itu yang saya bilang sebagai mengalah yang dipaksakan. Nah sekarang, supaya itu tidak terjadi, tentukan batas-batas sampai di mana Anda bisa mengalah dan batas-batas sampai di mana Anda harus mengatakan tidak. Untuk kali ini saya tidak mengalah. Nah, dengan demikian mengalah yang Anda berikan itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan bahaya bagi diri Anda sendiri. Kalau Anda melewati batas, maka itu berbahaya. Seperti alat ini, dia bisa meledak. Diri Anda bisa meledak, kepala Anda bisa meledak, hati Anda bisa meledak. Kalau Anda paksakan untuk mengalah, Anda sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah-masalah yang baru, derita yang berkepanjangan yang Anda nikmati terus-menerus. Kalau Anda mengalah, kalau toh Anda mengalah, jangan sampai mengalah itu membuat Anda menjadi kehilangan jati diri. Di mana-mana iya, di mana-mana iya, di mana-mana ikut, di mana-mana ikut. Akhirnya apa? Menjadi orang yang tidak punya pendirian. Menjadi orang yang tidak punya pendirian artinya orang yang kehilangan jati diri. Tapi Anda tidak begitu kan? Saya yakin Anda tidak seperti itu. Nah, ini yang penting. Ingat, ini yang penting. Anda boleh mengalah, tapi sampai pada batas-batas tertentu. Apabila sampai pada batas yang tidak bisa Anda toleransi, katakannya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Di luar daripada itu, selebihnya daripada itu adalah penderitaan, sakit hati, derita yang berkepanjangan yang Anda peroleh. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menentukan kapan saya harus mengalah dan kapan saya tidak bisa lagi mengalah. Dengan demikian, apa yang Anda harapkan sama-sama itu bisa tercapai. Orang lain bisa senang, Anda juga tidak menderita. Lalu, ada masalah lain. Kita tidak punya pilihan yang ringan. Contohnya begini. Ini, kalau saya tidak mengalah, ini pasti berbahaya. Ini, kalau saya tidak mengalah, pasti terjadi perceraian. Nah, ini bahaya. Dalam keadaan demikian, berarti Anda membutuhkan penasehat rohani. Sebelum Anda memutuskan, Anda membutuhkan penasehat rohani. Karena ini akan berkonsekuensi ke hal-hal yang sangat besar.
Bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kalau tadi Anda paksakan mengalah dalam hal-hal yang lain, itu deritanya ada pada Anda. Tidak berkonsekuensi pada orang lain, tapi pada Anda. Tapi untuk yang ini, misalnya, kalau tidak mengalah, maka pasti terjadi perceraian. Berarti Anda membutuhkan penasehat rohani. Kalau Anda beragama Islam, pergilah ke Pak Kiai, tanyakan. Kalau Anda beragama Kristen, pergilah ke pastor, pergilah kepada Pak Pendeta, tanyakan kepada mereka. Ini kami punya masalah, sebaiknya bagaimana? Nah, dari hasil konsultasi itu, Anda bisa memutuskan begitu apa yang harus kita ambil. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Mengalah dan membuat keadaan menjadi lebih baik. Mengalah yang benar akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Anda boleh mengalah, tidak peduli mau 1 kali, 2 kali, 10 kali, berpuluh-puluh kali, tetapi yang jelas mengalah itu membuat keadaan menjadi lebih baik. Jangan memaksakan diri untuk mengalah, karena kalau Anda paksakan, Anda sendiri yang menderita, orang lain senang-senang dan Anda tinggal urut-urut dada, menderita sepanjang masa. Lalu apa yang berikutnya? Karena dari itu saya pindah ke poin 4. Katakannya kalau ya, katakan tidak kalau tidak, selebihnya penderitaan semuanya. Mengalah jangan sampai membuat Anda kehilangan jati diri. Mengalah jangan sampai membuat Anda kehilangan kepercayaan diri. Nah, itu sebaiknya yang kita lakukan. Nah, sekarang saya pikir sudah jelas bagi kita, bagi Anda, bagi saya, apa yang dimaksud dengan mengalah yang benar dan apa yang saya maksudkan dengan mengalah yang tidak benar. Mengalah yang benar adalah mengalah yang menang-menang, dan mengalah yang tidak benar adalah mengalah yang membawa penderitaan baru. Sekian motivasi kali ini, salam sehat untuk Anda dan salam sukses untuk Anda.